Fikri baru saja kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan studinya di kota. Suasana kampung yang tenang dan sejuk membuatnya merasa nyaman. Ia merindukan keluarga dan teman-temannya, tetapi ada satu sosok yang paling ia nantikan, Tante Sinta. Tante Sinta adalah janda berusia 40 tahun, saudara dari ibunya, yang selalu memiliki tempat istimewa di hati Fikri. Kecantikan dan keanggunan Sinta, meskipun telah mengalami kehilangan, selalu memikat perhatian Fikri. Hari pertama Fikri di kampung, ia disambut hangat oleh keluarganya. Suasana penuh tawa dan cerita mengisi rumah. Namun, Fikri merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Tante Sinta. Ia tahu bahwa Sinta tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya, dan rasa rindunya semakin menggebu. Setelah makan malam, Fikri memutuskan untuk mengunjungi Tante Sinta. Saat Fikri tiba di rumah Sinta, ia melihat wanita itu sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil memandangi kebun yang indah. Sinta mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikan alaminya. Fikri merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Ia melangkah mendekat, dan Sinta menoleh, tersenyum hangat. "Fikri, kamu sudah kembali," serunya, suaranya lembut dan penuh kehangatan. "Ya, Tante. Saya rindu sekali," jawab Fikri, merasa senang bisa bertemu kembali. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Sinta menceritakan tentang kebun yang ia rawat dan bagaimana ia merindukan kehadiran Fikri yang selalu ceria. Fikri mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Sinta berbicara. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana ini, sebuah ketegangan yang tak terucapkan. Saat malam semakin larut, Fikri dan Sinta memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kebun. Bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Fikri merasa nyaman berada di samping Sinta, dan mereka berbagi tawa saat mengenang kenangan masa kecil. Fikri teringat bagaimana Sinta selalu membawanya bermain di kebun, mengajarinya tentang tanaman dan bunga. "Dulu, kamu selalu jadi anak yang paling ceria, Fikri. Sekarang, kamu sudah dewasa," kata Sinta, menatap Fikri dengan mata yang penuh makna. Fikri merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Sinta melanjutkan, "Kamu tahu, kadang aku merasa kesepian. Kehilangan suami membuatku merasa hampa." Fikri merasakan empati yang mendalam. Ia ingin menghibur Sinta, tetapi ia juga merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar keluarga. "Tante, kamu tidak sendirian. Saya selalu ada untukmu," ujarnya, berusaha memberikan dukungan. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada momen-momen hening di mana keduanya saling menatap. Fikri merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan ia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar rasa sayang seorang ponakan kepada tantenya. Sinta juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha menahan perasaannya. Setelah beberapa jam berbincang, Fikri pamit untuk pulang. Saat ia berbalik, Sinta memanggilnya. "Fikri, tunggu sebentar." Fikri menoleh, dan Sinta mendekat. "Jangan lupakan aku, ya? Aku akan selalu merindukanmu," katanya dengan nada lembut. Fikri merasa hatinya bergetar. "Tentu, Tante. Saya akan sering datang ke sini," jawabnya, berusaha menahan perasaan yang menggebu. Setelah pulang, Fikri tidak bisa tidur. Pikiran tentang Sinta terus menghantuinya. Ia teringat senyumnya, tatapan matanya, dan bagaimana ia merasa nyaman berada di dekatnya. Fikri tahu bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, Fikri sering mengunjungi Tante Sinta. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Fikri merasa bahwa Sinta adalah sosok yang mengerti dirinya, dan Sinta merasakan hal yang sama. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Fikri melihat Sinta menatap kebun dengan tatapan kosong. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Sinta. "Tante, ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya dengan lembut. Sinta menoleh dan tersenyum, tetapi Fikri bisa melihat kesedihan di matanya. "Kadang aku merasa bingung, Fikri. Hidupku berubah drastis setelah kepergian suamiku. Aku tidak tahu harus bagaimana," jawabnya, suaranya bergetar. Fikri merasakan dorongan untuk menghibur Sinta. "Tante, kamu kuat.
Kamu bisa melewati ini. Aku akan selalu ada di sampingmu, ujarnya, berusaha memberikan semangat. Sinta menatap Fikri dengan mata yang penuh haru. Terima kasih, Fikri. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, katanya, dan Fikri merasakan jantungnya berdebar. Malam itu, saat mereka berpisah, Fikri merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Sinta juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha menahan diri. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi perasaan itu tidak bisa diabaikan. Fikri pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Sinta tentang perasaan mereka, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah segalanya. Fikri dan Sinta berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, dan mereka berdua harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Suatu sore, Fikri datang ke rumah Sinta dengan membawa beberapa buku yang baru ia beli. Ia tahu bahwa Sinta suka membaca, dan ia ingin berbagi beberapa novel yang menarik. Saat ia tiba, Sinta sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil memandangi kebun yang indah. Fikri merasa hatinya bergetar melihat Sinta dalam suasana santai seperti itu. Tante, saya bawa beberapa buku untuk kamu, kata Fikri sambil tersenyum. Sinta menoleh dan wajahnya langsung bersinar. Oh, Fikri, terima kasih. Kamu tahu betapa aku menyukai membaca. Jawabnya dengan antusias. Mereka duduk bersama di teras, dan Fikri mulai menjelaskan tentang buku-buku yang ia bawa. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar atau bertanya tentang alur cerita. Fikri merasa senang bisa berbagi minatnya dengan Sinta, dan ia melihat betapa bersemangatnya Sinta saat membahas karakter-karakter dalam buku. Setelah beberapa saat, Sinta mengajak Fikri untuk berjalan-jalan di kebun. Ayo, kita lihat bunga-bunga yang sedang mekar. Aku ingin menunjukkan beberapa tanaman baru yang kutanam, katanya dengan senyum lebar. Fikri mengangguk setuju, dan mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak di kebun. Sinta menjelaskan tentang berbagai jenis bunga dan tanaman yang ia rawat. Fikri terpesona oleh pengetahuan Sinta dan cara ia berbicara dengan penuh cinta tentang kebunnya. Setiap kali Sinta menjelaskan sesuatu, Fikri merasa semakin tertarik, bukan hanya pada kebun, tetapi juga pada Sinta. Saat mereka berhenti di depan sekelompok bunga mawar, Sinta berjongkok untuk mengamati lebih dekat. Fikri berdiri di sampingnya, dan saat itu, ia merasakan kedekatan yang intim. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan bunga-bunga yang mekar. Fikri menatap Sinta, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Ia merasakan dorongan untuk meraih tangan Sinta, tetapi ia menahan diri. Tante, bunga-bunga ini sangat indah. Kamu benar-benar merawatnya dengan baik, puji Fikri, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Sinta tersenyum, dan Fikri melihat kilau kebahagiaan di matanya. Terima kasih, Fikri. Merawat kebun ini membuatku merasa hidup. Ini adalah cara untuk mengalihkan pikiranku dari kesedihan, jawab Sinta dengan nada lembut. Fikri merasakan empati yang mendalam. Ia ingin menghibur Sinta, tetapi ia juga merasa terikat oleh perasaan yang semakin kuat. Tante, kamu tidak perlu merasa sendirian. Aku selalu ada untukmu. Kita bisa melakukan banyak hal bersama, ujarnya, berusaha memberikan dukungan. Sinta menatap Fikri dengan mata yang penuh makna. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagiku, Fikri. Kehadiranmu membuatku merasa lebih baik, katanya, dan Fikri merasakan jantungnya berdebar. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan berjalan-jalan di kebun. Fikri merasa semakin dekat dengan Sinta, dan ia tahu bahwa perasaannya tidak bisa diabaikan. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, mengenang kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Fikri merasa bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Malam itu, setelah Fikri pulang, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Sinta terus menghantuinya. Ia teringat senyumnya, tatapan matanya, dan bagaimana ia merasa nyaman berada di dekatnya. Fikri tahu bahwa perasaannya semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Hari-hari berikutnya,
Fikri dan Sinta semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berkebun, memasak, hingga menonton film. Setiap momen terasa berharga, dan Fikri merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya. Suatu malam, saat mereka menonton film di rumah Sinta, Fikri merasakan ketegangan di udara. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Fikri bisa merasakan kehangatan tubuh Sinta di sampingnya. Ia berusaha untuk fokus pada film, tetapi pikirannya terus melayang pada Sinta. Ia mencuri pandang ke arah Sinta, melihat bagaimana ia terpesona oleh cerita yang ditayangkan di layar. Setelah film selesai, Sinta berbalik dan menatap Fikri. "Fikri, terima kasih sudah menemani aku. Aku sangat menikmati waktu ini," katanya dengan senyum lembut. Fikri merasa hatinya bergetar. "Aku juga, Tante. Setiap momen bersamamu sangat berarti bagiku," jawabnya, berusaha menahan perasaannya. Sinta menatap Fikri dengan mata yang dalam, dan Fikri merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Sinta juga tampak ragu, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. "Fikri, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Sinta akhirnya, suaranya bergetar. Fikri menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Tante?" tanyanya, merasa jantungnya berdebar. Sinta menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak kamu kembali, aku merasa lebih hidup. Kamu membuatku merasa bahagia lagi," ungkapnya, dan Fikri merasakan harapan di dalam hatinya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Tante. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada ikatan yang lebih kuat," jawab Fikri, berusaha jujur tentang perasaannya. Sinta menatap Fikri dengan mata yang penuh haru. "Tapi kita harus berhati-hati, Fikri. Ini bisa menjadi rumit," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Fikri mengangguk, menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. "Aku mengerti, Tante. Kita bisa mengambil waktu untuk memahami perasaan ini," ujarnya, berusaha menenangkan Sinta. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi ada momen-momen hening di mana keduanya saling menatap. Fikri merasakan ketegangan yang semakin kuat, dan ia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar rasa sayang seorang ponakan kepada tantenya. Sinta juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha menahan perasaannya. Setelah pertemuan itu, Fikri merasa lebih bersemangat untuk menjelajahi perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi ia juga merasa bahwa cinta tidak mengenal batasan. Fikri bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga perasaan satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Fikri dan Sinta semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dan Fikri merasa bahwa cinta mereka tumbuh dengan indah. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi tantangan di depan, tetapi ia yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Fikri dan Tante Sinta semakin dalam. Mereka telah melewati banyak momen berharga bersama, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Fikri merasakan dorongan untuk melangkah lebih jauh, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Sinta adalah sosok yang sangat berarti baginya, dan ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Suatu sore, Fikri memutuskan untuk mengunjungi Sinta. Ia membawa beberapa camilan dan minuman, ingin menghabiskan waktu bersantai di teras sambil menikmati suasana sore yang tenang. Saat ia tiba, Sinta sedang duduk di kursi goyang, membaca buku. Melihat Fikri datang, Sinta tersenyum dan menutup bukunya. "Fikri, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja selesai membaca bagian yang menarik," katanya, wajahnya bersinar. "Selalu senang bisa datang, Tante. Aku bawa camilan," jawab Fikri sambil mengeluarkan kotak camilan dari tasnya. Mereka duduk di teras, menikmati camilan sambil berbincang-bincang. Fikri merasa nyaman berada di samping Sinta, dan ia tahu bahwa perasaan mereka semakin kuat. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. Ia ingin berbicara tentang perasaan mereka, tetapi ia tidak ingin membuat Sinta merasa tertekan. Setelah beberapa saat,
Sinta menatap Fikri dengan serius. Fikri, aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Fikri merasakan jantungnya berdebar. Ya, Tante. Aku juga ingin membicarakannya. Jawabnya, berusaha tenang. Sinta menarik napas dalam-dalam. Aku merasa ada ikatan yang kuat di antara kita, tetapi aku juga khawatir. Kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Ungkapnya, matanya menatap Fikri dengan penuh haru. Aku mengerti, Tante. Aku juga merasakan hal yang sama. Setiap kali kita bersama, aku merasa lebih hidup. Kamu membuatku merasa bahagia, kata Fikri, berusaha jujur tentang perasaannya. Sinta tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Tapi kita harus memikirkan konsekuensinya. Apa yang akan orang lain katakan? Kita adalah keluarga. Ujarnya, suaranya bergetar. Fikri mengangguk, menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Aku tahu, Tante. Tapi cinta tidak mengenal batasan. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Jawabnya, berusaha meyakinkan Sinta. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Fikri merasakan ketegangan di udara, tetapi ia juga merasakan harapan. Ia ingin Sinta tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun demi cinta mereka. Fikri, aku ingin kita mengambil waktu untuk memikirkan ini. Kita tidak perlu terburu-buru, kata Sinta akhirnya, suaranya lembut. Ya, Tante. Kita bisa melakukannya. Aku ingin kita saling mendukung dan menjaga perasaan ini, jawab Fikri, merasa lega bahwa Sinta tidak menolak perasaannya. Setelah perbincangan itu, mereka melanjutkan waktu bersama dengan lebih santai. Fikri merasa bahwa meskipun ada ketegangan, mereka telah mengambil langkah penting untuk saling memahami. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Hari-hari berikutnya, Fikri dan Sinta terus menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berkebun, memasak, hingga menonton film. Setiap momen terasa berharga, dan Fikri merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Fikri melihat Sinta menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Sinta. Tante, ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyanya dengan lembut. Sinta menoleh dan tersenyum. Tetapi Fikri bisa melihat kesedihan di matanya. Kadang aku merasa bingung. Fikri, hidupku berubah drastis setelah kepergian suamiku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jawabnya, suaranya bergetar. Fikri merasakan empati yang mendalam. Ia ingin menghibur Sinta, tetapi ia juga merasa terikat oleh perasaan yang semakin kuat. Tante, kamu tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu. Kita bisa melakukan banyak hal bersama. Ujarnya, berusaha memberikan dukungan. Sinta menatap Fikri dengan mata yang penuh makna. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagiku. Fikri, kehadiranmu membuatku merasa lebih baik, katanya, dan Fikri merasakan jantungnya bergetar. Malam itu, saat mereka berpisah, Fikri merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Sinta juga merasakan hal yang sama, tetapi ia berusaha menahan diri. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi perasaan itu tidak bisa diabaikan. Fikri pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Sinta tentang perasaannya, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah segalanya. Fikri dan Sinta berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga, dan mereka berdua harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu kemudian, Fikri dan Sinta memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang mereka sukai, sebuah taman yang indah di pinggiran kota. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama, jauh dari kerumunan dan tekanan. Saat mereka tiba, suasana taman yang tenang dan sejuk membuat mereka merasa nyaman. Mereka berjalan-jalan di sekitar taman, menikmati keindahan alam dan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Fikri merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk berbicara lebih dalam tentang perasaan mereka. Saat mereka duduk di bangku taman, Fikri menatap Sinta dengan serius. Tante,
Aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita, katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Sinta menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu maksud, Fikri? Tanyanya, matanya berbinar. Aku ingin kita tidak hanya menjadi ponakan dan tante. Aku ingin kita bisa lebih dari itu. Aku mencintaimu, tante, ungkap Fikri, merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Sinta terdiam sejenak, terkejut dengan pengakuan Fikri. Fikri, ini sangat mendalam. Aku juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Jawabnya, suaranya bergetar. Aku tahu, tante. Tapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapi semua ini bersama. Kita bisa saling mendukung dan menjaga perasaan ini, kata Fikri, berusaha meyakinkan Sinta. Sinta menatap Fikri dengan mata yang penuh haru. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagiku, Fikri. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya, dan Fikri merasakan harapan di dalam hatinya. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Fikri merasakan ketegangan di udara, tetapi ia juga merasakan harapan. Ia ingin Sinta tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun demi cinta mereka. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Tanya Sinta akhirnya, suaranya lembut. Kita bisa mulai dengan saling mendukung satu sama lain. Kita bisa menjalani hubungan ini dengan hati-hati, dan melihat kemana arah perasaan kita. Jawab Fikri, merasa lega bahwa Sinta tidak menolak perasaannya. Malam itu, saat mereka pulang, Fikri merasa bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga perasaan satu sama lain, siap menghadapi tantangan yang mungkin datang.